Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian daripada segala sunat-sunat dalam sembahyang itulah membaca kunut pada sembahyang subuh dan membaca tasbih dan tasbih pada ruku' dan tasbih pada sujud dan doa di dalam duduk antara dua sujud dan duduk istirahat tatkala bangkit daripada sujud yang kedua dan tasyahud awal dan duduknya dan selawat akan Nabi, kemudian daripadanya duduk tasyahud yang pertama. Jadi sambungan surah yang kemarin tentang masalah segala perkara-perkara sunat yang terdapat dalam sembahyang. Kita ulang kaji dulu. Yang pertama, sunat dalam sembahyang itulah mengangkatkan kedua tangan dikala kita mengucapkan takbiratul ihram. Maka hukum angkat dua tangan sunat. Yang kedua, sunat mengangkatkan dua tangan lagi itulah dikala hendak mau rukuk. Dan sunat lagi mengangkatkan kedua tangan dikala hendak bangkit daripada rakaat yang kedua selesai tasyahud yang pertama. Setelah itu perkara sunat lagi dalam sembahyang itulah membaca tasyahud yang pertama. Setelah itu sunat lagi dalam sembahyang itulah menjarangkan kedua kaki dikala kita berdiri ukurannya kira-kira sejengkal. Dan sebagiannya lagi sunat dalam sembahyang itulah membaca doa iftitah dari wajhatu wajhiyah dari Allahu Akbar kabira sampai kepada habis. Dan setelah itu sunat dalam sembahyang lagi itulah sunat membaca auzubillah dengan suara yang sir. Dan sunat lagi dalam sembahyang itulah membaca surat, hukumnya sunat bagi imam apabila berjamaah. Dan sunat pula membaca surat apabila seseorang itu sembahyang sendirian. Setelah itu pada malam hari ini sunat setelah itu itulah membaca kunut pada sembahyang subuh. Itu juga termasuk daripada perkara sunat, membaca kunut pada sembahyang subuh. Setelah itu sunat lagi membaca tasbih. Apakah tasbih pada ketika ruku ataupun tasbih pada ketika sujud. Jadi hukum membaca tasbih dikala ruku dan tasbih dikala sujud, subhana rabbiyal azim bihamdi dan subhana rabbiyal bihamdi tiga kali. 3 kali pada ruku', 3 kali pada sujud, itu hukumnya sunat. Dan setelah itu sunat pula membaca doa dikala kita duduk antara dua sujud. Doanya rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa yang dibaca dikala kita duduk antara dua sujud. Setelah itu sunat lagi dalam sembahyang itulah duduk istirahat tatkala bangkit daripada sujud yang kedua. Jadi sunat duduk istirahat tersebut itulah tatkala kita ingin bangkit daripada sujud yang kedua, ingin bangun kepada rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama kan 2 kali sujud. Sujud pertama duduk antara dua sujud, sujud kedua. Begitu sujud kedua dikala kita ingin bangkit rakaat yang kedua, itu jadi sujud kedua jangan langsung bangun. Setelah sujud yang kedua duduk sebentar. Contoh begini. Ini rakaat sujud pertama, dua antara dua sujud, baca rabbighfirli, sujud kedua, udah selesai itu jangan langsung bangun begini. Ada sunat. Sebelum bangkit rakaat kedua ada sunat lagi. Selesai sujud yang kedua, dah duduk sebentar. Ini namanya duduk istirahat. Sunat hukumnya. Setelah duduk istirahat, baru kita bangkit. Allahu Akbar. Sekalipun imam tidak mengerjakan duduk istirahat, tetapi sunat bagi makmum tetap sunat. Jadi kalau imam dikala ingin duduk istirahat, maka takbirnya bukan dari sujud. Di sini nih. Tapi di sini begitu istirahat, di sini dia Allahu Akbar. Tapi kalau di sini panjang nanti. Di sini Allah.
kenapa panjang kali? Jadi bagi imam itu sunat apabila imam mengerjakan istirahat, maka imam takbir dari sujud ingin di rakaat kedua itu dikala selesai duduk istirahat. Duduk saat dulu, begitu mau bangun, Allahu Akbar, bangun terus. Makanya duduk istirahat itu hukumnya sunat dalam sembahyang. Apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak kita kerjakan berarti tidak mendapatkan dosa. Setelah itu tasyahud yang pertama. Pada sembahyang maghrib ada sembahyang zuhur, asar dan sembahyang isya. Jadi sembahyang yang ada tasyahud yang pertama itu juga termasuk sunat, tapi itu termasuk sunat aba'ad. Bukan sunat hay'ah. Apabila kita sengaja ataupun lupa mengerjakan tasyahud yang pertama baik pada sembahyang maghrib, zuhur, asar dan isya, maka disunahkan untuk menggantikannya dengan sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena duduk tasyahud yang pertama itu digolongkan oleh para ulama termasuk kepada sunat aba'ad. Seperti kemarin, pengertian sunat aba'ad apabila sengaja kita tidak mengerjakan. Kenapa enggak mengerjakan? Tidak bisa. Ataupun lupa kita mengerjakan. Maka dikala nanti selesai baca tahiyat akhir, jangan salam dulu, gantikan dulu dengan 2 kali sujud dinamakan dengan sujud sahwi. Jadi ingat, duduk tasyahud yang pertama itu juga termasuk daripada perkara sunat dalam sembahyang. Setelah itu tasyahud yang pertama itu sunat dan duduk. Beda duduk dengan tasyahud. Tasyahud baca at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah, itu tasyahud namanya. Sedangkan duduk berarti duduk begini. Karena begini ada sebagian orang baca tasyahud dikala begitu bangkit daripada sujud kedua, dari sujud begitu bangun baca terus at-tahiyyatul mubarakatuh. Sambil bangun sambil dia baca. Apakah boleh? Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Melakukan membaca tasyahud bukan pada tempatnya. Maka tasyahud itu dikerjakan dikala duduk. Maka duduk itu sunat, membaca tasyahud itu sunat, berarti 2 kali sunat. Maka kalau kita baca tasyahud sambil berdiri boleh, tapi bukan pada tempatnya, punya makruh. Kenapa demikian? Karena sunat membaca tasyahud dikala duduk. Maka duduk ini hukumnya sunat, baca tasyahud hukumnya sunat. Ada kala juga sebagian orang duduk aja tapi enggak baca apa-apa. Allahu Akbar. Duduk tasyahud yang pertama, tapi dia enggak baca tahiyat aja, cuma duduk aja. Orang bangun dia bangun, tapi enggak baca apa-apa. Maka orang ini tetap disunahkan untuk menggantikannya dengan sujud sahwi. Apa yang dia tinggalkan? Dia tinggalkan membaca tasyahud. Duduknya ada tapi bacaannya enggak ada. Seperti kunut. Kita semua sendiri, tapi ada angkat tangan. Tapi enggak baca kunut, enggak tahu baca apa. Cuma angkat tangan aja. Dah, kira-kira udah 1 menit kita sujud. Itu juga namanya meninggalkan membaca kunut. Berdiri kunut ada, tapi membaca kunut tidak ada. Tetap disunahkan untuk menempelkannya dengan sujud sahwi sebelum kita mengucapkan salam. Kenapa demikian? Karena itu termasuk perkara sunat. Setelah itu dan membaca salawat akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripadanya tasyahud yang pertama. Jadi ukuran tasyahud itu dari at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah batasan akhir tasyahud yang pertama. Rupanya kita ada baca tahiyat, tapi kita cuma baca dari sampai 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bangun. Tidak membaca selawat. Gara-gara kita meninggalkan membaca selawat kepada Rasulullah pada tasyahud yang pertama, tetap disunnahkan untuk menempelkannya dengan sujud sahwi. Berarti 3. Duduk tasyahud sunat, membaca tasyahud sunat, membaca selawat kepada Rasulullah pada duduk tasyahud yang pertama itu sunat. 3 sunat.
Duduk sunat, baca tasyahud sunat, membaca selawat kepada Rasulullah pada duduk tahiyat yang pertama itu pula sunat. Maka apabila kita cuma mengerjakan dua, tinggal satu, sujud sawi. Mengerjakan dua, mengerjakan satu, tinggal dua, sujud sawi. Jadi kesempurnanya tiga-tiga ada. Duduk ada kita kerjakan, baca tasyahud ada, akhirnya ditutup dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baru bangun. Maka apabila kita sengaja menambahkan wa ala ali Sayyidina Muhammad, makruh hukumnya. Sengaja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tahu kita ini habis batasannya. Sengaja kita menambahkan wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Hukum menambahkan selebih daripada Allahumma salli ala Muhammad pada duduk tasyahud yang pertama hukumnya makruh. Tapi bukan makruh tahrim, bukan makruh mewakili kepada haram, tidak, cuma makruh biasa, makruh tanzih hukumnya. Maka batasan duduk tasyahud yang pertama sampai kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu baru bangkit, bangun kita. Bangun untuk rakaat yang ketiga. Nah, setelah itu dan kemudian kunut subuh udah tadi. Dan duduk iftirash. Duduk iftirash pada sekaliannya. Mana yang dinamakan duduk iftirash? Duduk iftirash itulah duduk di kala tahiyat yang pertama. Berarti pantat kita duduk atas kaki yang kiri, sedang kaki kanan tegakkan begini. Tegak begini. Back wingnya mana? Pantat duduk atas kaki kiri, kaki kanan tegakkan begini. Jangan begini. Jangan begini, tapi begini dia. Ini namanya duduk iftirash. Maka pada sekalian semayang itu disunahkan duduk. Apakah duduk tahap pertama, apakah duduk antara dua sujud, maka disunahkan duduk itu dengan duduk iftirash. Artinya duduk semuanya sekaliannya duduk seperti duduk tahiyat yang pertama. Apakah itu duduk tahiyat pertama, apakah kita duduk antara dua sujud, pokoknya atas nama duduk dan semayang disunahkan duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Pantat kita duduk atas kaki yang kiri, sedangkan kaki kanan tegakkan begini. Ini namanya duduk iftirash. Sunat pada sekalian duduk dalam sembahyang, terkecuali duduk tahiyat akhir. Itu namanya duduk tawarruk. Dah. Setelah itu dan duduk tawarruk pada tasyahud yang akhir. Duduk tawarruk, pantat kita jatuhkan ke bumi. Begini. Kaki kiri keluarkan. Kaki kanan seperti duduk tahiyat pertama tadi, tegapkan. Begini. Ada orang begini duduknya. Begini. Ini orang gendut ya. Tapi kalau kita badan bukan besar, biasa aja. Karena yang memerengkan kepala ini bukan mereng sendiri dia, tergantung badannya. Kalau badan dia itu begini kepalanya, apa begini nanti ya. Tapi kalau kita pas duduk, enggak mereng, pernah tetap gini nih, tegak badannya. Enggak mereng begini, enggak mereng begini. Tergantung cara duduknya. Maka ini namanya duduk tawarruk. Duduk ini cuma boleh dikerjakan dikala kita ingin mengerjakan tahiyat akhir. Ini namanya duduk tawarruk. Kalau begini iftirash. Duduk pantat pijak atas kaki kiri, kaki kanan tegapkan. Ini namanya duduk iftirash. Dah. Setelah itu dan menghantarkan kedua tangan atas kedua paha pada sekalian duduk, serta digenggamkan segala anak jari melainkan telunjuk jua, maka dilepaskan akan dia. Jadi pada sekalian duduk sama dengan kedua telapak tangan, kedua tangan itu diletakkan di atas kedua paha pada sekaliannya. Jadi begini. Biar nampak ya. Ini yang lebih. Ini makruh. Tapi tangan begini. Tapi jangan rapat. Jarangkan sedikit. Ini duduk tahiyat yang pertama gini tangan kita. Duduk tasyahud yang pertama ini juga. Cuman begitu duduk tahiyat yang pertama ini dijarangkan, sejajar tapi jangan diukur juga. Ukuran saja. Dah. Tangan kanan digenggamkan. Semuanya kita tunjuk. Ini enggak digenggamkan.
Telunjuk ini nanti akan ditegakkan nanti dikala kita ingin mengucapkan 2 kalimat syahadah. Inilah tata cara meletakkan kedua tangan di atas paha, ini sunat. Bukan wajib, sunat. Ada pula orang menggunakan tangan begini. Asyhadu an la ilaha illallah, orang juga. Tapi enggak ada pakai sunat. Yang sunat tangan kanan, tangan kiri letakkan atas paha dengan sedikit jarang yang muqtadil. Kalau duduk sujud pertama seperti begini. Kalau duduk duduk atau sujud bagi tangan kita. Duduk tahiyat pertama, begitu selesai sujud kedua, langsung duduk sujud pertama, tangan kiri tekap, kanan genggamkan. Telunjuk begini dulu, jangan begini terus. Gini dulu. Kapan ditegakkan ini? Nanti ada seterusnya. Maka inilah tata cara meletakkan kedua tangan dikala kita duduk dalam sembahyang. Dah. Setelah itu dan dibangkitkan ia tatkala mengatakan illallah. Jadi anak jari ini kapan ditegakkan? Dikala kita mengucapkan hamzah illallah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah. Begitu hamzah illallah ditegak. Illallah. Mata sunat memandang ke sini. Sekalipun kita solat tiba-tiba mati lampu, jangankan melihat tangan, melihat depan enggak nampak. Tetap begitu mati lampu, begitu mengucapkan hamzah illallah, tetap mata ini sunat isyarah ke tangan kepada telunjuk ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini enggak turun lagi. Kapan turun ini? Begitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka ini berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan tangan ini ditegakkan dikala mengucapkan hamzah illallah. Yang ada lagi pendapat Imam Maliki. Sebagian Imam Maliki, Imam Hanafi, beda-beda mereka itu. Ada sebagian imam itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada sebagian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak batal sembahyang. Ada sebagian imam begitu semuanya ada lafaz Allah, at-tahiyyah, setiap lafaz ini bangun nih, at-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatulillah. Turun lagi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Begitu ada Allah langsung tegak-tegak ini. Berarti berapa kali ada lafaz Allah dalam tahiyat akhir, berarti nih tegak terus. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i ditegakkan telunjuk ini dikala mengucapkan hamzah illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tegak langsung. Ini enggak turun lagi nih. Turunkan kapan? Begitu kita mau salam. Inilah menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi gini juga, kalau orang sampai kita enggak boleh itu batas semua, enggak boleh. Kenapa ada pendapat demikian? Ataupun begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh, enggak masalah, enggak batas sembahyang. Tergantung kemana dia berpegang. Tapi kalau mazhab Syafi'i cuman tegakkan hamzah illallah, turunkan begitu mau salam. Nah, itu yang kuat menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi dan dibangkitkan akan telunjuk tatkala mengata illallah padanya. Dan menilihkan kepada tempat sujud di dalam berdiri. Dan menilihkan kepada tempat sujud di dalam berdiri. Artinya dari pertama kita takbiratul ihram sampai selesai sembahyang, mata itu sunat menazar ke tempat sujud, bukan ke depan sampai kanan, tapi ke tempat sujud. Mana sujud kita itu, berarti mata kita di situ. Dari pertama kita takbir sampai salam, mata di situ. Cuma mata itu boleh berpindah sebentar dikala mengucapkan illallah. Dari mata ke tempat sujud pindah sebentar. Dikala tangan ini digerakkan dikala mengucapkan hamzah illallah. Jadi bagaimana cara taruh tangan?
Apakah begini? Sebagian begini, sebagian begini, ada yang begini, ada yang begini. Bagaimanakah meletakkan tangan? Dalam hukum ianah tersebut tidak diutarakan bagaimanakah, apakah begini, apakah begini. Cuman dalam kitab ianah cuman diutarakan telunjuk ini di manakah ditaruh. Telunjuk ini ditaruh itu pada pangkal ini. Ini ibham ini diletakkan pada pangkal telunjuk masbahah. Dasarnya ini taruh pada bagian samping. Kalau ini pun panjang begini dia, maka di sini dikatakan mirip dengan angka 53. Kalau 5 angka kan bulan, sedangkan kan 3 ni 3 kali gigi 3 dia. Maka sunat dikala kita mengkabarkan kedua tangan itu mirip seperti angka 53. Mana 5-nya? Ujung jempol itu tegapkan, sampingkan dengan pangkal masbahah. Ini bagi terus ni. Jangan begini. Kalaupun kita nggak bisa begini, yang penting samping dimahamkan, jajarkan. Dengan jajarkan begini. Inilah yang dianjurkan dalam kitab ianah begini. Menyerupai dengan angka 53. Apakah begini kita mau buat? Apakah begini? Terserah. Inilah yang diutarakan dalam kitab ianah. Setelah itu dan masuk di dalam sembahyang itu dengan rajin. Dan masuk dalam sembahyang itu dengan rajin dan dengan khusyuk. Artinya apa? Artinya menyelesaikan daripada segala yang membangkitkan hati, yang membimbangkan hati, dan membicarakan bacaan dan memanjangkan ayat pada rakaat yang pertama daripada ayat pada rakaat yang kedua, dan salam yang kedua. Jadi sunat lagi dalam sembahyang dikala kita masuk dalam sembahyang itu dengan rajin. Apa makna rajin? Rajin khusyuk. Artinya segala sesuatu yang berbimbang dengan perkara dunia itu kita tinggalkan sementara waktu, karena kita ingin menghadap kepada Sang Pencipta. Itu maknanya khusyuk dan rajin. Artinya apa? Bersungguh-sungguh hati kita dikala kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa arti rajin itu? Tinggalkan dulu segala perkara-perkara dunia sebentar. Kita benar-benar hati kita khusyuk untuk menghadap Sang Ilahi Rabbi. Jangan nanti kita gini, sedang ada masalah dengan keluarga, begitu takbir Allahu Akbar, itu teringat masalah tadi. Kenapa? Karena masalah itu tadi tidak kita simpankan pada satu tempat. Maka sama dengan dikala kita ingin menghadap Allah Ta'ala, dikala kita ingin mengerjakan salat, segala perkara-perkara dunia tinggalkan sebentar, taruh sebentar, titipkan sebentar. Kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan khusyuk untuk salat. Yang kedua, jalan khusyuk dalam salat itu seperti saya bilang kemarin, tadabbur qiraah. Artinya apa yang kita baca di mulut, hati kita memaknai. Apa tujuannya? Supaya hati ini jangan ada sedikit pun lalai berbimbang dengan perkara-perkara yang bukan sembahyang. Coba kita bayangkan, seandainya yang mengingat perkara itu bukan pikiran tapi hati. Dikala hati lalai, maka pikiran melayang. Tapi dikala hati kita fokus kepada apa yang kita bacakan, maka pikiran enggak mungkin melayang. Kenapa hati bisa teringat yang bukan dalam sembahyang? Karena hati itu lalai, maka pikiran pun melayang. Tapi sebaliknya, kalau hati fokus kepada apa yang dibaca oleh mulut, maka pikiran itu enggak mungkin melayang. Pikiran fokus, hati fokus dalam salat, maka itulah yang dinamakan dengan sembahyang dalam keadaan khusyuk. Setelah itu dalam sembahyang dikala kita ingin membaca surat, karena imam itu bagi imam pada 2 rakaat yang pertama, rakaat kedua itu baca surat. Setelah baca Fatihah baca surat, maka surat yang dibaca pada rakaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Contoh begini.
Rakaat yang pertama kita baca Qul Huwallahu Ahad. Itu rakaat kedua yang kita baca surah Ar-Ra'aital Ladzi. Berarti kalau kita baca Qul Huwallahu Ahad rakaat pertama, rakaat kedua baca surat yang lebih pendek daripada Qul Huwallahu Ahad. Apa? Inna A'taina. Berarti kalau kita baca rakaat pertama Inna A'taina, rakaat kedua apa nak baca alam? Lebih mana? Maka beda ganyan. Maka dikala imam itu ingin membaca surat, maka ingat, bacalah surat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Berarti kalau rakaat yang pertama berarti 5 ayat, yang kedua berarti 4 ayat. Rakaat pertama berarti 10 ayat, rakaat kedua berarti di bawah 10 ayat. Oh, ada ustaz kira orang membaca. Rakaat pertama dia baca wal asri. Rakaat kedua apa dia baca? Sedangkan urutan Al-Quran Alhaakumut Takatsur, bawah itu wal asri, bawah itu al-humazah. Sedangkan wal asri itu lebih pendek dibandingkan surah al-wailul lil al-humazah. Tetapi kalau kita baca menurut aturan yang tertera dalam Al-Quran, itu tidak masalah. Contoh rakaat pertama wal asri, rakaat kedua kita baca al-humazah, itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita baca menurut aturan yang tertulis dalam Al-Quran. Yang ini yang tidak boleh kita acak-acak. Mana acak-acak? Rakaat pertama kita baca wal asri, rakaat kedua kita baca Al-Qamar Takatsur, itu enggak boleh. Itu makruh. Kenapa? Karena Al-Qamar Takatsur ayatnya lebih duluan dibandingkan wal asri. Tapi kalau kita baca wal asri duluan, rakaat kedua kita baca al-humazah, itu enggak masalah. Kenapa? Itu urutan dalam Al-Qur'an. Yang surah ini dipahamkan rakaat yang pertama lebih panjang dengan rakaat yang kedua apabila kita baca acak-acak. Contoh rakaat yang pertama kita baca Al-Baqarah 7 ayat, enggak masalah. Rakaat kedua baca lagi Al-Baqarah tapi yang lagi 7 ayat, lebih pendek berarti 5 ayat. Begitu rakaat pertama dah baca Al-Baqarah 7 buah ayat, rakaat kedua ayat kalamik agak bacut dah baca 20 buah ayat. Itu salah. Karena hukum bagi imam itu rakaat yang pertama membaca ayat lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Kalaupun kita sendiri itu juga teman tiro adanya. Begitu kita baca ayat rakaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Jangan sebaliknya. Nah, ini sudah habis pembahasan tentang perkara-perkara sunat-sunat yang terdapat dalam sembahyang. Kira-kira ibu bapak ada yang bertanya? Dan ada yang rapat juga, tapi ini yang mana yang benar saya nggak tahu. Itu yang kedua, ada orang salah lahir akhirnya pantangan yang duduk di lantai seperti tadi, tapi sangkut di kaki. Itu bagaimana keabsahan salah? Ya. Begitu sujud, ada sebagian jarang begini Pak ya. Ada sebagian berarti melengketkan. Hukum melengketkan, hukum menjarangkan itu nggak ada pengaruh dalam sembahyang. Bukan mana begini berarti sah sembahyang, kalau begini berarti batas sembahyang, tidak. Apakah kita merapatkan dua kaki, apakah kita menjarangkan, nggak ada masalah. Tapi yang disunahkan itu bukan merapatkan tapi dijarangkan. Sebagaimana kita berdiri tadi begini, kan kita nggak mungkin berdiri sholat begini, jarang begini kan, sejengkal kami katakan. Berarti begitu sujud itu juga. Cuman kaki kita jangan begini. Berarti tekankan sedikit. Ini bagian telapak kaki ini, ujung jari, ujung batin anak kaki begini dia. Gini Pak. Bukan begini ya, tapi begini, tekankan sedikit. Cuman apakah merapatkan, menjarangkan itu enggak ada masalah. Dah satu. Yang kedua, dikala orang duduk akhir bukan seperti yang disunahkan, hukumnya makruh. Kecuali orang itu ada suatu penyakit. Contoh ada bisu di pantat, sama duduk begini meledak nih, maka duduk begini dia, begini ataupun begini duduknya, tidak masalah. Tetapi kalau dia memang bisa duduk begini, tetapi dia mukhalafahkan, mana mukhalafah dia bertentangan dengan yang disunahkan, hukumnya makruh.
Kecuali ada orang patah kaki misalnya, nggak mungkin duduk begini. Kini ada besi misalnya, mesti duduk begini nanti. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Hukum musyikkah. Tapi alasannya, kalau seandainya memang nggak ada alasan, bisa dia duduk begini. Tetapi nggak mau. Kalau orang gendut besar begini, nggak mungkin duduk begini, nanti jatuh nanti. Kan itu kan musyikkah juga. Ataupun badannya segini, orang samping segini, begitu duduk orang samping udah terjepit sana. Itu kan musyikkah juga. Itu nggak masalah. Duduk begini. Karena gini, karena kebiasaan orang gendut segini, Pak. Begitu dia duduk, ini kakinya ini bukan segini kakinya udah gini ya. Karena terlalu besar. Berarti kalau dia duduk udah bengkok begini, maka hukum musyikkah boleh begini duduknya, nggak masalah. Kenapa? Karena jangan sampai mudarat. Karena Islam itu nggak mengajarkan kemudaratan. Bagaimana yang mudah, gitulah kita kerjakan. Gitu Pak. Ada lagi, Ibu, Bapak? Kaki kalau duduk harus begini atau duduk begini itu sunat kan? Duduk gimana Pak? Kakinya. Seperti itu kalau ada yang lurus sunat. Gini. Ini duduk tahap pertama. Pertama dan terakhir. Duduk tahap pertama itu yang sunat bukan begini tapi begini. Nah, tegapkan. Nah, duduk tahap pertama begini. Duduk antara sujud begini juga. Kalau begini boleh juga, tapi kakinya bengkok begini. Bagaimana? Ujung kakinya diluruskan. Gini Pak ya. Berarti nggak sunat. Nggak sunat. Yang sunat itu tegap begitu, ini tegapkan. Ini kakinya begini. Bukan begini, tapi begini. Itu sunat. Ada lagi? Misalnya kan membaca surat, tapi kadang nggak sanggup mengingat ini susunannya itu kemana, itu kayak mana tuh Ustaz? Gini. Dalam hukum baca surat, yang penting rakaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Walaupun kita baca acak-acak nggak masalah Bu. Kita baca acak-acak nggak masalah. Yang penting ini, yang penting kita baca itu rakaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Misalnya rakaat pertama misalnya Al-Baqarah, kan kita hafal semua, coba satu ayat, nanti rakaat kedua ayat pendek, surat pendek, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Tetapi boleh. Tetapi dalam sembahyang itu membaca surat yang sempurna sekalipun pendek itu lebih afdal dibandingkan membaca surat yang panjang tapi nggak sempurna. Contoh begini, kita seorang hafid ataupun hafidah, kan nggak mungkin dia solat baca Al-Baqarah sampai habis, nggak mungkin kan? Cuma dia baca berarti sekedar 10 ayat ataupun 20 ayat. Ini ada seorang, ini satu makmum, dia di kala salat membaca Al-Baqarah. Rakaat pertama dia baca Al-Baqarah 20 ayat, rakaat kedua dia baca Al-Baqarah 10 ayat Al-Baqarah. Satu lagi, imam tu lagi, rakaat pertama dia baca Al-Hakumut Takatsur, tapi sempurna ayatnya habis. Rakaat kedua dia baca Wal Asri, habis juga. Yang surah bengkok. Mana lebih bagus? Lebih bagus imam yang membaca surat yang pendek tapi sempurna dibandingkan dengan imam membaca surat Al-Baqarah tapi nggak habis dia baca. Makanya kita yang dikatakan membaca surat yang kamil sekalipun pendek itu lebih afdal dibandingkan membaca surat yang panjang tapi nggak habis. Nggak habis satu surah. Cuman diambil 10 ayat Al-Baqarah, berapa ayat semuanya? 200 lebih ayat. Kan nggak mungkin dia baca semuanya. Cuman rakaat pertama diambil 10 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Nggak habis semuanya dibaca. Ada sebagian lagi orang baca rakaat pertama dia baca An-Nas, rakaat kedua baca Al-Falaq. Maka lebih sempurna orang ini. Sempurna di mananya? Sempurnanya membaca ayat yang kamil, ayat yang sempurna. Ustaz, nggak boleh gitu Ustaz. Lebih pahala orang baca ayat apa bukan demikian. Lebih banyak membaca ayat yang panjang itu di mana? Bukan dalam salat, tetapi di luar sembahyang. Ada orang mengaji, dia cuma membaca surah pendek 2 ayat, 2 surah pendek, surah An-Nas, Al-Falaq. Ada sebagian lagi dia mengaji membaca Al-Baqarah cuma 20 ayat, maka lebih banyak pahala orang baca Al-Baqarah 20 ayat dibandingkan orang baca 2 surat. Itu di luar sembahyang. Tetapi dalam sembahyang itu membaca surat yang sempurna lebih afdal dibandingkan membaca surat yang panjang tapi nggak sempurna.
Itu Bu. Ada lagi? Gimana aja itu tunggu. Awen no. Jadi pembahasan ini tentang masalah apa yang mesti kita baca selesai sembahyang. Bukan assalamualaikum ketuk dikah kan. Apa yang kita baca, apa yang mesti kita baca selesai kita mengerjakan solat. Apakah kita baca berjamaah, berjamaah ataupun kita baca pribadi terserah. Yang penting inilah anjuran-anjuran yang disunahkan membaca selesai kita solat. Dah. Bermula apabila selesailah daripada qamat. Apabila selesailah daripada qamat ayat, maka bersegeralah takbiratul ihram dan disambut pada akhirnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu bukan innas. Kebanyakan orang baca innas, bukan innas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kapan kita baca itu? Setelah Allahu akbar. Begitu Allahu akbar imam ataupun makmum, Allahu akbar. Langsung lanjutkan dengan Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira sampai habis. Itu yang dinamakan doa iftitah. Maka saya bilang kemarin, barang siapa yang meninggalkan membaca doa iftitah dalam salat, maka dia Nabi menggolongkan orang itu namanya orang mencuri dalam sembahyang. Maka kalau bisa jangan pernah tinggalkan iftitah. Karena ada sebagian imam begini, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Panjang baca iftitah ya, nak baca. Kapan kebanyakan imam demikian? Imam sembahyang tarawih. Anak imam baca ya. Kalau ibu imam itu takbir Allahu akbar, begitu langsung dibaca surah, baca al-Fatihah, berarti imam itu meninggalkan iftitah. Aduh menocin tu. Kalau kita baca iftitah kan lama-lama lagi pep imam mengikut cendera nya lepas trik imamnya agamah yang. Iban? Anjur, tegurnya. Bahkan karena itu merupakan perkara sunat. Kalau lupa-lupa barang yang fardu itu ditegurkan. Kan? Misal Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nya beden ko subhanallah ikut kut. Bahkan jadi berkata yang macam tu. Hanya baca lah dari fitah lawan dekat trek lawan tu. Iban? Memang ke kencu semayang, tapi cu semayang atas nama kegak nama taklah. Kira nama kegak. Kalaupun lama nanti makmum yang kewalahan. Ke malam ni fikir jom lupa trek ke tengok dah jali tengok. Gua ibat kali dia mentang 8 rakaat. Aku kali baik. Maka situasi dan kondisi itu mesti dikirakan juga. Maka perkara-perkara yang hanya kota lagi sembahyang isya, sembahyang fardu, sembahyang maghrib, sembahyang asar, subuh, zuhur, itu enggak boleh kita potongkan Allahu akbar kabira. Tetap begitu takbir Allahu akbar, baca iftitah. Sembahyang fardu nya baca iftitah untuk kesempurnaan sembahyang fardu. Tapi kalau sembahyang sunat ya silakan, enggak ada masalah. Kan? Setelah kita baca iftitah, dilanjutkan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Lalu setelah membaca Al-Fatihah, lalu membacakan ayat, lalu ruku. Lalu dibaca dalamnya ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Bukan subhana rabbiyal azim. Ada sebagian a'li, bukan a'li. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sebanyak 3 kali dibaca. Nah, maka setelah kita baca tasbih pada rukuk sebanyak 3 kali, maka i'tidal. Di kala i'tidal kita baca
Samiyallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, bukan min. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, baru wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Pada wamil ketiga ini ada khilaf pendapat. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, ada pendapat mengatakan wa min uma syi'ta min syai'in ba'. Ada pendapat mengatakan wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Tiga-tiganya mil. Ya, ada pendapat 2 kali mil, 1 min. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'. Pendapat kedua, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Terserah mu yang mana. Silakan baca. Yang baik anda baca. Ya. Yang baik begitu rukuk, begitu i'tidal kita diam. Itu enggak boleh. Maka setelah kita i'tidal, maka lalu sujud, dibaca dalamnya sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Maka duduk antara 2 sujud dibaca dalamnya tasbih, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dah, itu tasbih yang dibaca dikala kita duduk antara 2 sujud. Itu doa semuanya. Maka menyuruh waktu sembahyang khusyuk, kepikir tahu mana, rabbighfirli, ampun dosa ya Allah, warhamni, ya nabi rahmat tolong ya Allah, rabbighfirli warhamni wajburni, ya wajburni, tinggikan rahmatku ya Allah, warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah, warzuqni, ya na hidayah ya Allah, wahdini, na petunjuk ya Allah, wa'afini wa'fani, nabi kesehatan ya Allah. Itu doa semuanya. Maka dikala kita khusyuk sembahyang, apa yang kita baca itu merupakan kita maknai, maka sedikit pun hati ini tidak akan pernah menyeleweng daripada apa yang kita kerjakan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. 7 buah doa ya. Maka kita baca tahiyat dalam hati dia. Berarti kita sembahyang sama dengan apa? Memintakan doa kepada Allah. Lagi contoh lagi banyak, seperti kita baca cerita inna salati, bahwa sembahyangku ya Allah, wa nusuki, ibadatku ya Allah, wa mahyaya, hidupku ya Allah, wa mamati, matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin, karena drone ya Allah. Berarti kalau itu kita maknai sama dengan apa? Tubuh kita ini sama enggak ada apa-apanya, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita milik Allah sama dengan ibadah kita mesti khusus kepada Allah taala. Tapi enggak, apa kita ucapkan sama ke pekerjaan, berarti kita banyak yang berkhianat. Kita katakan mati, sembahyangku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku karena Engkau ya Allah. Tetapi amal perbuatan kita kerjakan ini tidak sesuai apa yang kita kerjakan. Sama apa? Dalam salat, hati, pikiran sudah terbang kemana-mana. Sama dengan sembahyang kita itu bukan lagi karena Allah Taala, berarti karena manusia. Ini lagi nya. Maka ingatlah apa yang kita bacakan, itulah yang kita kerjakan. Setelah itu maka sujud sekali lagi dan membaca dalamnya sekadar yang telah terdahulu itu juga, maka duduk istirahat untuk bangkit daripada rakaat yang kedua. Selesai sujud yang kedua, maka berdiri, maka diperbuat rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama itu. Maka jika ada ia sembahyang subuh, maka dibaca dalam i'tidal rakaat yang kedua itu kunut. Apa bunyinya? Allahumma hdini fiman hadait. Itu kalau kita sendiri. Kalau imam, Allahumma hdina fiman hadait. Maka kalau kita berjamaah, tiba-tiba imam baca Allahumma hdini fiman hadait, memang baca amin lah. Ibu gerau kan? Ya Allah nak petunjuk lun ya Allah. Lun ya Allah. Tengok ada roh. Maka dimanapun imam dikala membaca doa bukan dengan lafaz jamak, berarti kalau kita mengambil, berarti kita mengaminkan untuk diri imam. Maka imam itu dikala ingin membaca doa yang mufrad,
Kalau jamaah itu banyak maka sunat dijamakkan doanya. Kalau di sini Allahumma hdini ganti ini dengan na. Allahumma hdina fiman hadait wa afini wa afina fiman afait wa tawallani sendiri. Kalau jamak wa tawallana fiman tawallait wa barikli sendiri wa barik lana ya wa barik lana fima atait wa qini sendiri jamak wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Mana ibu kemarin tanya, itulah segitulah dinamakan dengan doa Allahumma hdina fiman hadait doa wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Segitulah imam membaca dengan suara keras. Ini doa. Setelah itu kan dia imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaika, itu merupakan sanjungan kita kepada Allah. Maka imam itu enggak sunat dengan jihar. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaika wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu, itu ada pendapat mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu sebagian pendapat itu doa. Maka ada sebagian imam begitu membaca selawat suaranya dibesarkan kembali. Ada sebagian enggak membesarkan, itu enggak masalah. Membesarkan berarti boleh, tidak kita besarkan enggak ada masalah. Itulah kunut yang kita baca. Tapi kalau di sini ada tambahannya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wa sallim rabbighfirli warhamni wa anta khairur rahimin. Itu doa tambahan. Yang dibaca dikala kita duduk, dikala kita membaca kunut. Dan jika ada ia imam, maka sunat baginya membawa Allahumma hdina sampai kepada syarra ma qadait dengan lafaz jamak. Mana jamak dengan lafaz umum. Dan sekalian makmum itu mentakmimkan baca imamnya Allahumma hdina fiman hadait amin wa afina fiman afait amin. Sebagian imam karena sembahyang subuh dengar imam yang baca Allahumma hdina fiman hadait mati orang kena milikut maka itu sunat amin karena itu doa semuanya. Dan bersama mereka itu dan imam tatkala ia mengata fa innaka taqdi wa la yuqda alaika hingga habis, maka itu dibaca sama-sama dengan suara yang kecil antara imam dengan makmum. Dan jika ada ia lain daripada sembahyang subuh, maka duduk ia dengan duduk iftirash serta membaca tahiyat yang awal. Jadi kalau sembahyang subuh selesai tidak rakaat kedua ada kunut. Kalau sembahyang bukan subuh berarti enggak ada kunut, langsung duduk tahiyat yang pertama. Apa yang kita baca? Ini banyak yang salah. Coba saya baca. Kadang-kadang ada saya dengar orang baca gini, at-tahiyah, yang salah. Salah ilmu tajwid. At-tahiyah, ngedakan at-tahiyah, berarti kepanjang ta. Ta itu enggak panjang. Yang panjang padanya. Cara bacanya at-tahiyyah. At-tahiyyah bukan at-tahiyyah. Yang salah. Yang salah baca berarti hana fadilah. Cara bacanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka segitulah batasan duduk tasyahud yang pertama. Maka biasalah bacanya. Beda bacaan tu at-tahiyah nyampung kau katalah. Karena pada ta itu enggak ada panjang, enggak ada mat ya. Yang ada mat cuma pada kata ya. At-tahiyyah, at-tahiyyatul mubarakatus. Adungkan
at-tahiyyatul mubarakatut salawatut kamu tutut nah. At-tahiyyatul mubarakatus teman dengan sad, salawatut kedua dengan ta, baru thayyibatulillah. Ya, betul lah baca ya. Baik hit atau mayang nayo tapi fadilahkan. Salah baca. Salah baca berarti salah bacaan. Salah bacaan berarti gagal daripada tasyahud akhir. Gagal tasyahud akhir sama dengan atau mayang. Kenapa demikian? Karena tasyahud akhir itu termasuk salah satu daripada rukun sembahyang di antara 13. Ya. Ya. Setelah itu, dan jika ada ia sembahyang maghrib, maka perbuatlah serakaat lagi. Dan jika ada ia zuhur ataupun asar ataupun isya, maka diperbuatlah 2 rakaat lagi. Lalu duduklah ia dengan duduk tawarruk, utai akhir, serta membaca tahiyat akhir. Contohnya seperti yang tadi, tahiyat yang pertama, tetapi tambahi pada salawatnya itu dengan lafaz. Begitu kita utai akhir, doanya sama juga seperti di tahiyat pertama. Cuman selesai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tambahnya lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nah, wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kajut menyahajud li. Kalau pun kita bisa baca doa lagi, dan sunat lagi ditambahkan doa kemudiannya Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Nah, ini ada tambah lagi nih, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Mau baca lagi boleh juga Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tambah lagi boleh juga Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tambah lagi boleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar, baru assalamualaikum. Tapi ingat, imam tidak boleh begini. Pepek ikut. Dari pun atahiyat jangan panjang pos kurun, habis puluh abdah baik. Kebaca mandu, hanjur enggak boleh. Imam itu seafdal imam baca akhir, baca sesingkat-singkatnya. Nah, baca sesingkat-singkatnya. Hanya baca mandu. Kapan boleh baca ini? Dikala si makmum boleh. Kita makmum, imam baca singkat, kita enggak selalu baca semua habis. Enggak ada masalah. Ataupun kita sendiri, memang ada orang yang baca nyoba habis mandu. Nyoba habis bet tali boleh. Tapi imam enggak boleh. Hanjit anggubi lagi ya. Dah baca mandu makruh hukumnya. Kepala sunat makruh hukumnya. Kenapa? Mengganggu jamaah. Nah, ruduha kadang magruno kayak baca geduk. Napa tengok godek ya. Melepas tali baba mah. Enggak boleh. Maka imam itu pakai baca bagaimana situasi kondisi tempat dia jadi imam tersebut. Gimana jamaahnya? Sekalipun Jumat enggak boleh juga. Nah, Jumat menyimul Jumat, dia bacanya panjang enggak boleh juga, enggak boleh. Tetap baca doa yang sesingkat-singkatnya, yang sepadat-padatnya. Apa tujuannya? Supaya ada pengaruh bagi makmum. Tapi sedangkan makmum, orang sembahyang sendiri, bacalah yang sesempurna-sempurnanya. Baca babi. Menyujud baca mandu menyujudnya. Ya. Demah hanjut juga. Hanjut cuman innaka Hamidum Majid. Tapi lahu asa maghrib tubuh jid. Boleh segitu. Tapi sekurang-kurangnya sekalipun innaka Hamidum Majid, tapi satu doa jangan pernah kita tinggalkan. Doa kita terlepas dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nyan doanya bet dengan apa? La injut nak baca, tapi nyambe
Kenapa? Nabi mengatakan apabila meninggalkan doa itu hukumnya makruh. Ya. Makruh. Kenapa makruh? Karena fadilah doa itu sangat besar. Apa besarnya? Dikala Dajjal dibangkitkan oleh Allah dunia ini, dengan sebab kita membaca itu kita akan terlepas dari fitnah Dajjal. Ya, harum nempuk menji dia. Ya, kah yang dibacanya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung ya Allah daripada azab kubur. Wa min azabin nari. Aku berlindung ya Allah daripada azab neraka. Wa min azabil qabri, azab kubur, azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung ya Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati, mahya wal mamat. Wa min fitnatil masih dajjal. Dan aku berlindung ya Allah dari fitnah dajjal. Itulah yang paling mudarat. Fitnah hidup, fitnah mati itu biasa-biasa saja. Tapi yang paling parah fitnah dajjal. Itu iman akan teruji. Ya. Yang merumpuk lagi mangat mumpung akhir pengurang ya. Dia dah pelung, tapi lagi nampak pelung. Ya, so Tuhan ya. Pegang Tuhan Allah Taala ya. Ibarat Tuhan neraka ya. Pegang Tuhan ji, kamu murtad kafir ya. Serba salah. Maka baca doa ini, insya-Allah kata Rasulullah, kita akan terlepas daripada fitnah dajjal. Ya. Kan? Ya, juga jadi boleh ya. Sehingga baru tersambung tu apa doa-doa yang kita baca setelah kita solat. Nah, cuma baca lupa setelah solat itu kalau bisa ayat kursi yang pernah kita tinggalkan. Allahu la ilaha illa huwal qayyum itu baca. Karena ada sebagian ulama mengatakan ayat kursi itu merupakan doa daripada segala penangkal sihir. Maka menyonana urung ada orang yang ingin berbuat aneh kepada kita. Apabila kita mempermulazamahkan membaca ayat kursi tersebut, insya-Allah kita enggak akan pernah terkena sihir apapun. Tapi ingat, baca ayat kursi tersebut setiap selesai solat. Apakah zuhur, asar, maghrib semua baca demikian. Rutin baca ayat kursinya. Astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau hadami baca Allahumma sallam enggak masalah. Yang penting ayat kursinya pernah tinggalkan. Karena itu semuanya ayat untuk penangkal segala kejahatan yang jahat. Karena mesti hanya lidah mesti ada iri dengki kegak. Sehingga kau bengih, kanyo kaje. Ya, berarti ingat dengan sebab kita mempermulazamahkan, memperseringkan membaca doa ayat kursi tersebut, insya-Allah akan terlepas pada demikian. Ya. Ya, dalam pertanyaan? Lagi bertanya ibu-ibu? Sedikit nyimpang dari apa? Boleh. Apa hukumnya itu kalau kita sholat jemaah kita untuk mendapatkan saf? Dan kalau rapat, mana rapatnya? Hukum kita berjamaah kan pernah imam mengatakan luruskan saf, rapat dan rapi. Makna rapat itu bukan makna rapat bahu serapat atau apa itu enggak. Bukan makna rapat bahu rapat, kaki rapat. Yang mudarat itu. Makna rapat itu antara satu makmum ini kira-kira itu enggak ada lagi lowongan untuk orang berdiri. Itu rapat. Rapat itu maknanya antara satu makmum ini ada sedikit lowongan. Tapi lowongan ini enggak bisa lagi berdiri orang, lowongan ini. Enggak bisa lagi berdiri orang. Ini namanya rapat. Dan tepat, mana tepat itu lurus. Ini tumit ini rata semua sini semua lurus semuanya. Itu namanya rapat dan tepat. Rapat itu saf. Jangan nanti begini safnya. Satu di sana. Dah, 1 meter ujung kena Covid. Satu sana, satu sini. Berarti satu saf ini 3 orang ataupun 5 orang. Sembayangnya sah, tapi untuk pada jamaah dapat jauh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syarat. Syarat untuk mendapatkan pada jamaah luruskan saf, rapat dan rapi. Kecuali memang sudah ada kejadian. Kalaupun rapat ini ada penyakit, orang mati mendadak tu mati meninggal. Menandong rapat cuma ya, langsung mati orang. Ya, pampu mati orang. Itu karena musyrik, itu boleh. 4 tiro di tiro. Yang kecil kan. Tapi selama tidak nampak di mata kita enggak boleh. Maka untuk mendapatkan para jamaah luruskan saf, rapat dan tepat. Itu Pak. Maka menarapat itu kira-kira di sini antara satu jamaah makmum dengan makmum ini antara mereka itu tidak ada lowongan. Enggak ada sedikit pun jarak atau lowongan itu yang bisa berdiri orang lain. Anak kecil pun enggak bisa berdiri. Itulah namanya rapat. Bukan menarapat bahu bang.
Ni bahu ni nyong temu macam. Ya, itu bukan merapat bahu, bukan rapat kaki-kaki, itu musyikah nanti. Merapat itu antara satu makmum dengan makmum yang lain itu, lowongan itu tidak akan lagi muat orang yang lain. Itulah maknanya rapat. Ya. Ada lagi? Di ibu dah jelas? Dah semua apa ya?